Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. 2021 telah tiba. Ini adalah rangkaian kedua dari ramalan saya mengenai 2021 tentang apa yang akan terjadi. Tapi kali ini tentang bencana alam, musibah, dan hal-hal yang unfortunate yang mungkin akan terjadi. Di sini saya berharap semua ramalan saya meleset dan salah. Tapi jika ternyata ramalan itu tepat, semoga ini menjadi sebuah pengingat dan sebuah peringatan agar kita bisa terhindar dari apapun yang akan saya sampaikan ini. Nah, gak usah lama-lama lagi, saya tahu kalian sudah subscribe. Silahkan untuk tonton terus tayangan saya. Terima kasih. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini untuk membantu saya bisa meningkatkan konten ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya, silahkan untuk komen di bawah ini. Silahkan di like, silahkan di dislike jika memang ada yang nggak disukai. Tapi jelaskan mengapa harus di dislike agar saya bisa menjadi lebih baik lagi dan memberikan semua yang lebih baik daripada apa yang saya berikan sebelumnya. Dan ini adalah studio baru saya. Semoga ini juga menjadi sebuah pembuka yang baik untuk contoh bahwa kita harus selalu berusaha menjadi yang terbaik setiap saatnya. Nah, gak usah lama-lama lagi, ini adalah rangkaian episode kedua dari Ramalan Denny Darko tentang apa yang akan terjadi di 2021.
Nah, mengulang lagi, pada tahun lalu di antara 10 ramalan 8 terbukti. Dan itu menunjukkan bahwa ini juga akan menjadi video yang pasti akan kalian datangi lagi. Mungkin kalian sekarang datang di akhir tahun 2021, mungkin kalian sekarang menyaksikan karena terjadinya satu hal yang saya ramalkan ini, tetapi semoga itu adalah sesuatu yang positif. Gak usah lama-lama lagi, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bencana alam di tahun 2021, alhamdulillah, puji Tuhan dan syukur, ini akan lebih sedikit dibandingkan ribuan bencana yang terjadi di tahun 2020. Sebenarnya nggak perlu ribuan, satu bencana tentang COVID-19 itu saja sudah meluluhlantakkan kita semua. Nah, ada yang menanyakan, Mas Darko, kenapa kok nggak bisa lihat tentang COVID-19? Nah, begini, saya punya penjelasan bahwa sebenarnya saat kita meramal, itu seperti melihat ke satu titik. Saat saya melihat ke arah kalian, maka saya nggak bisa lihat lukisan di belakang saya. Maka akan sangat mudah untuk kemudian saya lihat ke arah lain dan saya nggak bisa melihat. Ada juga terkadang saat saya melihat ke samping, sedikit terlihat tapi saya tidak pasti. Sehingga saya memilih untuk tidak mengatakan hal tersebut. Tetapi untuk satu dan lain hal, semoga apapun ini bisa menjadi peringatan. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nanti sepertinya 2021 ini bencananya akan lebih sedikit dibandingkan 2020, tapi itu tidak menghalangi kita untuk lebih waspada dan hati-hati. Nah, yang pertama, karena Indonesia adalah negara perairan dan amat sangat berbahaya jika ternyata terjadi satu hal yang akan membawa air ini menyapu kita semua. Nah, karena itu hati-hati untuk yang bermain di pantai atau di laut. Saya sudah peringatkan di ramalan di 2020 kemarin itu bahwa di akhir tahun dan awal tahun. Jadi awal tahun itu sekarang, akhir tahun nanti di Desember atau mungkin mulai November dan September 2021 ini, hati-hati jika kalian main di pantai, terutama saat ini. Sekarang ini ombak pasang akan sangat mungkin terjadi. Seperti sudah diprediksikan oleh BMKG, ombak itu berpotensi hingga 15 meter tingginya. Maka hati-hati dan jangan sampai tersapu ombak. Nanti ditakutkan jika memang kita tidak berhati-hati, orang akan hilang, akan menyapu dan mengambil itu semua. Dan sekali lagi, tidak ada hubungannya dengan mistis. Pelajari tentang La Nina dan El Nino. Ini adalah dua gelombang yang dia itu dikirimkan melalui Samudra Pasifik, melalui angin dan membawa hawa panas serta gelombang yang tinggi yang mempengaruhi perairan di Nusantara. Nah, terutama di bagian selatan, hati-hati jika kalian berniat berlibur Bali, ke Pangandaran, atau ada Pantai Popoh di Tulungagung tempat saya. Hati-hati karena tempat-tempat seperti ini rawan ombak yang besar dan bisa menyapu untuk kembali lagi dan tidak menyapu untuk mengambil dan tidak akan dikembalikan. Ini bukan tsunami, tapi ini ombak yang besar. Nah, bukan artinya tsunami juga mungkin akan tidak terjadi atau terjadi, karena tsunami tidak harus diciptakan dengan gempa yang kita ketahui. Kadang gempa di bawah lautan yang dalam sekali akan membawa tsunami yang besar yang cepat sekali dan tidak kita sadari. Maka berhati-hati di tengah tahun dan di awal tahun saat kita memutuskan untuk bermain atau berwisata di tepi pantai, terutama pantai yang menghadap ke Samudra Lepas. Ini juga berlaku untuk kalian semua yang tinggal di daerah itu. Berhati-hatilah karena air akan naik dan menyapu dan mengambil dan orang akan hilang. Ini akan terjadi di awal tahun ini hingga nanti bulan Maret dan akan terjadi lagi di September hingga Desember. Buat ramalan saya keliru, hati-hatilah. Nah, benda akan jatuh dari langit. Saya lihat kita berpikir mungkin bencana hanya apa yang ada di bumi, tetapi ternyata langit mengirimkan bencananya tersendiri. Nah, ini bisa jadi ada sesuatu seperti mungkin meteor atau pesawat yang jatuh, sesuatu yang mungkin akan tertarik gravitasi dan mengakibatkan nyawa melayang. Ini akan terjadi di pertengahan tahun. Dan mungkin saja juga akan terjadi di awal tahun. Jadi awal tahun menuju pertengahan tahun hingga pertengahan tahun menuju akhir tahun. Ini semua karena terjadinya pergantian musim, sehingga cuaca yang terjadi tidak bisa diperkirakan lebih awal atau saat sudah diperkirakan terjadi perubahan yang amat sangat drastis. Ini membuat banyak orang kebingungan dan juga mengingat nanti frekuensi terbangnya pesawat akan lebih banyak dibandingkan dengan 2020, maka kemungkinan ini akan lebih banyak terjadi. Ditakutkan satu pesawat atau sesuatu yang mengangkut banyak orang atau sesuatu yang akan besar sekali, ya mungkin seperti
meteor atau apa jatuh dari langit akan mengenai bumi, dan untuk ini semua tidak akan ada yang bisa menghindari. Kita hanya bisa berdoa, tetapi pesawat yang akan jatuh akan bisa ditanggulangi dan tidak menimbulkan korban. Nah, jika ternyata itu menimbulkan korban, harapannya korban bisa diminimalis. Semoga ini semua tidak terjadi, ramalan saya salah. Nah, berikutnya yang saya lihat di sini adalah, kalau tadi saya katakan uap dan air yang bercampur lumpur yang naik, dan itu akan menimbulkan letupan. Jadi air dari bawah tanah itu akan naik, menimbulkan banyak sekali kesedihan, dibutuhkan kesabaran, dan kesabaran ini karena mengetahui bahwa itu semua merupakan sesuatu yang nggak pernah diperkirakan. Hal-hal seperti lumpur lapindo atau gas yang akan meledak itu akan muncul di pertengahan tahun. Dari awal hingga pertengahan tahun akan muncul, dan itu akan benar-benar membuat orang-orang di sekitarnya terpaksa harus berpindah. Karena memang tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu tadi. Dan gara-gara ini juga akan terjadi sebuah kekisruhan, dan semoga ini tidak sampai sebesar kejadian yang sebelumnya. Semoga ini semua bisa ditanggulangi, dan harapan saya tidak menimbulkan korban jiwa. Dan berbicara tentang tanah yang retak, ada sebuah hal yang juga akan terjadi di sini. Tanah akan bergemuruh dan abu akan tersebar di mana-mana. Lumpur panas bercampur lahar akan terus mengalir dan menabrak apapun yang di depannya. Harapannya kartu The Judgment, kebangkitan, artinya adalah sesuatu yang tadinya tidur akan bangkit saat ini. Sesuatu yang tadinya tidur akan mulai membuka matanya dan menggemparkan Nusantara. Jangan lupa bahwa kita semua tinggal di sebuah ring of fire. Jadi banyak sekali gunung berapi yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, jika ternyata BMKG atau penanggulangan bencana mulai memberikan peringatan, dengarkan dan turuti mereka. Minimalis korban dengan kita semua mendengarkan dan terus mengikuti arahan dari para ahli dan orang-orang yang berwenang. Tidak sok pintar dan terus ngotot untuk di tempat itu jika ternyata memang ada bahaya yang mengancam. Debu yang saya maksud bisa jadi ini adalah sebuah abu vulkanik yang muncul dan kemudian terbawa angin, menyesakkan nafas dan membuat orang-orang di sekitarnya ini menderita. Harapan saya semoga ini bisa diantisipasi. Kembali lagi kita harus berhati-hati. Ini semua terjadi di awal hingga pertengahan tahun nanti. Dan berikutnya adalah duet antara air dan gravitasi yang akan menyapu apapun yang ada di depannya tanpa tedeng aling-aling. Nah, The Chariot ini menunjukkan kereta kuda yang terus berjalan, tidak akan terhenti. Siapapun yang menghalangi akan ditabraknya. Ini semua adalah gambaran tentang banjir yang akan terjadi. Maka dari itu kita tidak menutup lubang-lubang yang harusnya menyerap turunnya air. Kita tidak berusaha untuk menghalangi itu semua sehingga akan terbawa dan menutup jalannya air. Air akan tetap mengalir dari atas menuju bawah, dan ini akan menyapu apapun yang ada di depannya. Mungkin banjirnya tidak akan semengagetkan yang ada di 2020 kemarin, tetapi sesuatu yang terjadi seperti di Bandung kemarin itu mungkin saja terjadi. Air mengalir dengan jelas yang awalnya kecil, mulai membesar dan seperti gulungan es, dia akan terus menghanyutkan orang-orang di sekitarnya. Orang akan hilang, benda-benda akan rusak, dan beberapa tempat akan menjadi korban. Nah, daripada itu harus benar-benar ditanggulangi dengan merawat saluran air yang ada dan membuang sampah pada tempatnya. Hindari ini terjadi karena banjir ini akan terjadi di awal dan akhir tahun, dan ini akan benar-benar mengacaukan hari-hari kita dan membuat aktivitas kita menjadi lebih menderita lagi. Nah, ini yang paling saya takutkan, dan seharusnya kalian semua yang mendengarkan dan menonton ini bisa men-share ini sehingga membuat ramalan saya keliru. Loh, kok begitu? Kenapa? Karena the Six of Swords di sini menunjukkan bahwa akan ada peningkatan korban kecelakaan lalu lintas saat liburan Idul Fitri. Ini sebuah ramalan yang pasti akan terjadi dan seharusnya kalian bisa menghindari. Mengapa? Karena nanti
saat 2021 ini terjadi, orang akan lebih nekat dibandingkan 2020. Mereka akan pergi mudik. Dan saat mudik ini terjadi, mereka menghindari naik pesawat atau yang lainnya dan menggunakan kendaraan darat. Kendaraan darat tentu saja akan berpotensi lebih berbahaya, dan harapannya pemerintah juga mengetahui ini sehingga menutup semuanya jika memang ternyata nanti COVID-19 belum bisa di-contain. Ini harus benar-benar diwaspadai. Apa yang saya takutkan adalah banyak sekali korban yang akan berjatuhan hanya karena kebodohan kita tetap berusaha untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan moda kendaraan yang tidak seharusnya. Ketahuilah bahwa sepeda motor Anda tidak didesain untuk dikendarai sampai lebih dari 10 dan 20 km jaraknya. Motor bebek tidak didesain untuk itu. Itu untuk komuter di daerah kerja Anda. Kalaupun ternyata lebih, maka itu memerlukan sebuah stamina fisik yang luar biasa. Artinya, akan tetap ada orang yang akan teledor, orang yang tidak berhati-hati dan ngawur yang akan menyebabkan kecelakaan, dan akan terjadi kecelakaan yang beruntun serta fatal. Hati-hati, hindari ini. Buat ramalan saya keliru, jangan mudik jika memang tidak diperbolehkan. Jika memang mudik, hati-hatilah dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan yang saya lihat lagi adalah kebodohan orang dan benar-benar kebodohan orang yang menyebabkan hutan terbakar, beberapa daerah menjadi kebakaran hanya karena mereka membuang puntung rokok saat tengah tahun dan situasi sedang kemarau panjang. Nah, ini semua akan terjadi kebakaran hutan yang hebat, dan harapannya ini semua bisa dicegah. Kita semua harapkan ini tidak terjadi karena memang ini akan merusak ekosistem yang ada dan mengurangi jumlah hutan, yang itu akan membuat pemanasan global menjadi lebih parah lagi. Maka dari itu kita sadari ini bumi milik anak cucu kita. Harapannya kita tidak menimbulkan sesuatu yang akan merusak itu tadi. Kebakaran hutan serta kegundulan hutan akan menyebabkan banjir, air bah, dan longsor yang lebih besar. Dan longsor juga akan terjadi di pertengahan tahun. Hati-hati dengan ini semua, dan harapannya tidak ada orang-orang yang benar-benar teledor atau masa bodoh dan mau menang sendiri. Jangan membuang sampah, jangan membuang puntung rokok, dan tanpa sengaja membakar sesuatu. Ini semua juga akan menjadi sebuah pemicu seperti meninggalkan kompor dengan kondisi menyala, atau gas dalam kondisi yang benar-benar tidak terjaga, dan ledakan akan terjadi. Maka hati-hati, dan harapannya kembali lagi saya keliru. Yang amat saya tidak harapkan adalah beberapa orang di dalam satu moda transportasi yang hilang, dicari-cari dan tidak ketemu. Semoga nanti memang ini tidak terjadi, bisa digagalkan, dan orang-orang ini tidak perlu hilang. Ketakutannya adalah kita tidak berhati-hati, cuaca akan benar-benar tidak bisa diprediksi, dan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Ini adalah sesuatu yang memang sebenarnya kalau dibilang bencana alam tidak juga. Tetapi ini semua seharusnya bisa diantisipasi dengan kehati-hatian. Kapal dan perahu yang menyeberang harapannya tidak memuat penumpang atau barang yang melebihi kekuatannya. Pesawat yang terbang juga tidak melebihi kekuatan serta kapasitasnya. Ini semua semoga tidak akan terjadi. Dan saya takutkan ini akan terjadi di awal dan penghujung tahun. Semoga ini juga keliru, dan semoga ramalan saya gagal. Demikian adalah 10 hal yang saya sampaikan mengenai ramalan 2021 tentang bencana dan unfortunate things yang semoga ini tidak akan terjadi. Saya tidak akan merasa bangga jika ramalan ini terjadi. Harapannya semua akan keliru, Denny Darko akan ngawur dan salah meramal, dan kita diberikan keselamatan dan kesehatan hingga kita akan bertemu lagi di ramalan saya di 2022 mendatang. Sampai video itu nanti dibuat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Denny Darko, terima kasih dan salam.